warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mutaramin jamaah kasih batu saja yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini masih bisa bersua kembali dalam menggapai ilmu fikih. Kebetulan pada malam ini menerangkan tentang faslun fi bayanil azi an istimalil ma'i. Jadi faslun ini menerangkan orang yang tidak mampu untuk menggunakan air. Tidak mampu itu ada kalanya orang itu sehat tapi tidak menemukan air. Ada kalanya sakit itu tidak boleh menggunakan air. Ada kalanya orang itu enggak sehat, enggak sakit, juga enggak bepergian, tapi orang itu ada air tapi enggak boleh pakai air. Ada 3 macam tar. Ini yang kalau secara umum tayamum ya begini gampang, nggak ada air tayamum. Tapi di sini pendetilan, jadi ada hal-hal yang memang perlu dikaji. Bagaimana kalau kita tayamum, apa sah apa enggak? Artinya mengulang sholatnya apa enggak? Atau ini memang sudah lepas dan tidak usah mengulang? Itu di sini diterangkan. Banyak bener ini. Jadi kalau biasanya cuma tayamum gitu doang, nggak ada air tayamum. Lah bagaimana kalau kita itu misalkan kena najis, padahal itu kita bisa harus tayamum, bagaimana caranya? Itu yang sulit. Sedang kita kena najis misalkan, terus kita harus tayamum, nggak ada air. Lah bagaimana caranya? Kan repot juga. Nah, itu ntar diterangkan di sini. Asbabu tayamumi, adapun sebab-sebabnya tayamum ai jawazuhu, maksudnya yang diperbolehkan melakukan tayamum salah satu itu ada 3 macam. Jadi yang diperbolehkan melakukan tayamum itu ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama faktul ma'i, itu tidak adanya air. Nah, baik fis safari, di dalam perjalanan, au fil hadari, atau di dalam kampung, di rumah. Jadi kalau memang tidak ada air, baik di dalam perjalanan atau di rumah, itu kita boleh melakukan tayamum. Tapi bagaimana caranya? Apakah langsung tayamum? Tidak begitu. Walil musafiri, dan bagi seorang yang musafir dalam perjalanan, arba'atu ahwalin, ada 4 macam. Caranya ada 4 macam. Jadi enggak, oh ini saya berjalan enggak ada enggak ada air langsung tayamum. Enggak bisa begitu. Jadi ada keadaan-keadaan yang mesti harus dipenuhi persyaratannya. Yang pertama, jadi kalau yang diperbolehkan melakukan tayamum ada 3 macam. Yang pertama ini adalah orang yang tidak menemukan air. Tapi yang dibahas di sini orang yang tidak menemukan air tapi di dalam perjalanan. Yang pertama, persyaratannya ada 4 kalau orang perjalanan. Al-ula, yang pertama, ayatakoyana, meyakini ada malma'i, tidak adanya air, haulahu, di sekelilingnya si musafir tadi. Memang yakin dalam perjalanan sekelilingnya tidak ada air. Pertama nih, contohnya atau bak ini maknanya bak taswir. Bi ayakuna fi ba'di rimalil bawadi fayatayammamu. Nah, misalan perjalanan itu adanya di pasir, padang pasir. Wah, di padang pasir itu lihat ke sana nggak ada, lihat ke sana nggak ada, ke belakang nggak ada, segala macam ada. Jelas di situ boleh melakukan tayamum. Alasannya apa? Walayah taju ila tolabil ma'i, dan tidak dibutuhkan seseorang musafir tadi untuk mencari air. Kenapa? Li'annahu walahalatu hadi abasun.
Karena memang kalau mencari air itu dianggapnya main-main, udah ketahuan di padang pasir sana nggak ada air, nggak ada nyari air. Itu dianggap main-main. Lah waktu perjalanan semacam itu, seandainya di padang pasir, belantara, langsung tayamum itu boleh, dan itu sholatnya tidak mengulang, dan ulang lagi udah. Yang pertama itu ya, kalau musafir ini loh, musafir. Walahalatu saniyatu yang kedua, ayuzawiza wujudal ma'i haulahu. Wah, ini mendeteksi adanya air di sekelilingnya. Taswizan qoriban au ba'idan. Nah, ini dengan kemungkinan yang sangat qoriban itu maksud kemungkinan yang sangat besar, au ba'idan atau kemungkinan yang sangat kecil. Fahada, kalau memang dalam perjalanan itu kok mendeteksi adanya air, ada kemungkinan yang sangat besar, pun juga ada kemungkinan yang sangat kecil. Baik kemungkinan yang sangat besar atau kemungkinan yang sangat kecil juga, kalau semacam ini, fahada yajibu alaihi tolabu. Kalau masih ada kemungkinan adanya air, wajib mencari air bila hilafin, itu tidak ada pertentangan di antara para ulama. Kalau misalkan dalam perjalanan, yakin kalau di sana ada air. Yakin itu kan, keyakinan itu kan kadang-kadang didukung oleh keilmuan. Oh, di sana kelihatannya kok ada air. Atau kayaknya di sana walaupun itu kayaknya ada air, tapi sangat kecil kayaknya kalau di sana ada. Walaupun kemungkinan itu kok kalau sangat besar apalagi ya, sangat kecil sekalipun, wajib dulu mencari. Kalau setelah mencari nggak ketemu baru tayamum. Lah kemungkinan itu bisa terjadi ada atau tidak. Karena memang kemungkinan mungkin ada mungkin tidak. Ternyata setelah dicari, dalam kemungkinan tadi tidak ditemukan air, baru wajib melakukan tayamum. Tapi di samping tadi mencari air dan tidak menemukan dan wajib tayamum sekalipun, ada syarat di dalamnya, wa yustaratu kaunuhu ba'da duhulil waqti. Dipersyaratkan tadi mencari airnya setelah waktunya sholat masuk. Misalkan mau asar ini, belum asar sudah nyari air, nggak sah. Karena memang, kenapa? Alasannya li'anat tayamuma toharatu doruratin. Karena tayamum itu adalah bersuci yang sifatnya terpaksa. Jadi barang terpaksa wala dorurota ma'imkanit toharoti bil ma'i qabla tuhulil waqti. Dan yang namanya darurat itu tidak mungkin terjadi kalau memang masih ada kemungkinan memakai air sebelum masuknya waktu. Jadi jelas ya, kalau dalam perjalanan, yang pertama kalau kita perjalanannya itu ketemu padang belantara, misalkan tempatnya di padang pasir, yakin gersang semua, ya udah kita tayamum. Dan cuman tayamum di pasir itu mau langsung ke situ ya monggo, mau langsung pakai ini kayak gini dulu, atau pakai kertas. Lah setelah kayak gini dihitung, ini ada 4 gitu ya, ada 4 ini aja udah. Jadi misalkan sini sama sini 4, jangan sampai nempel lagi gitu aja. Pakai ini dulu ya kayak gini, debunya kan langsung halus. Langsung di pasir kayak gini, wah ya hancur ntar. Apalagi guling-guling. Nambah itu. Saya tidak umar dulu begitu. Saya tidak umar dulu guling-guling gitu. Lah dikirainnya kayak orang mandi, kayak kucing aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dimungkinkan adanya air di kiri kanan tadi, kok baik kemungkinan yang sangat besar atau sangat kecil, wajib mencarinya. Akan tetapi dipersyaratkan mencarinya itu setelah masuknya waktu sholat. Kalau memang belum waktunya sholat, itu tidak ada kewajiban untuk mencari kewajiban untuk tayamumnya. Kalau air mah boleh,
kalau air. Jadi tayamum itu harus setelah Masuk. masuk waktu. Walayak fihi tolaba man lam ya'dan lahu bilahilafin. Wah, ini dan tidak mencukupi pada seseorang yang mencari air yang tidak diizini oleh si pelaku tayamum bilahilafin. Artinya ada orang mencarikan air, ya lain lagi itu mah. Itu enggak ada persyaratan kayak gitu. Orang kayak gitu terlalu baik, enggak kepake itu artinya. Wa kayfiyatu tolabi. Lah ini bagaimana cara mencari air? Ini dituntun di sini. Ini setelah gagal mencari air baru boleh melakukan tayamum. Maksudnya begitu. Jadi enggak sembarangan tayamum, enggak. Beda kalau kita itu kok di bis segala macam, ada keterangannya ada. Wa kayfiyatu tolabi, adapun caranya mencari air, ayufat bisa bahwasanya meneliti siapa musafir roh lahu, bukan rih. Kalau rih lah itu namanya kapal terbang. Kalau roh lahu itu maknanya pondokan. Maskanahu. Jadi kata roh sama rih aja maknanya beda. Lihtimali ayakuna fi rohlihi ma'un wa huwa la yas'uru. Lah kalau memang orang itu di tempat pemondokan, di tempat berdiam, maka di situ untuk mencari air yang terdekat di kiri kanannya barangkali orang itu nggak tahu di sebelah kiri kanan ada air, tapi kenyataannya ada air. Suruh nyari dulu, walaupun kok kenyataannya nggak ada air, tetap kita suruh nyari di tempat itu dulu. Udah ambil ngopi nggak apa-apa, biasa aja ngaji, dengerin aja. Namanya ngajinya judulnya sambil ngopi kok. Kalau nggak ngopi nggak ngaji berarti. Ngopi pakai rasa. Fa'ilam yajid, maka jika di dalam tempat tinggalnya itu tidak menemukan nadoro yaminan wa simalan wa amaman wa kholfan, suruh melihat ke arah kanan dan ke arah kiri, ke arah depan dan ke arah belakang. Ini stawa mau diuhu kalau memang tanahnya rata. Jadi ada persyaratannya, nggak ujuk-ujuk tayamum. Jadi kalau memang kita berdiam di tempat mana misalkan tanahnya kok rata, setelah nyari di sekelilingnya nggak ada, maka suruh melihat ke kanan, ke kiri, ke depan dan ke belakang. Lah terus bagaimana wahoso dan menentukan siapa musafir mau di al-hudrati pada tempat-tempat yang hijau-hijau. Artinya ada pohon tak? Berarti kalau ada pohon itu biasanya ada air. Putar dikit. Putar. Dorong. Nah, gitu. Jadi tempat yang hijau-hijau itu dicurigai untuk adanya air. Tidak mungkin pohon itu tumbuh tanpa air. Namun pun demikian, kadang-kadang pohonnya ada, airnya enggak ada. Ya udah, namanya disuruh nyarinya di situ. Wastima'i toiri, dan tempat kumpulnya burung-burung. Jadi kalau tempat kumpulnya burung-burung, biasanya burung itu suka mandi segala macam. Lah ini adalah mendeteksi tempat adanya air itu di tempat yang ada pohon-pohonan, di tempat yang rame, di tempat yang kumpulnya burung-burung. Bimazidi ihtiyatin, dengan menambahkan kehati-hatian. Artinya kita hati-hati kalau di situ kok ada air, kok saya nggak ke situ, kan tayamumnya nggak sah. Tapi kalau kita sudah ke situ kok ternyata nggak ada air, ya udah tayamum, gitu maksudnya. Atau ada air sebagai buaya. Lantar ada. Jangan kelamaan sama kita. Tapi itu udah lengkap, Masya Allah. Di sini ada benar ada. Ada buayanya, terada. Ada. Sampai diterangkan segitunya, terada.
Jadi tayamum itu berarti kalau lagi dalam perjalanan itu, kalau mau tayamum itu setelah kita itu benar-benar gagal mendapatkan air gitu ya. Oh, iya. Itu yang tadi menurut pemahaman yang tanahnya rata. Ya, rata. Lah terus bagaimana wa ilam yastawil maudhi'u fa fihi tafsilun. Kalau memang tanahnya itu kok naik turun, mendaki turun, belok segala macam. Lah bagaimana ini? Tafsilun, adapun tadi merupakan tempat-tempat yang memang tanahnya tidak rata, wa ilam yastawil maudhi'u fa fihi tafsilun, ada perincian-perincian yang perlu dipahami. Khofa ala nafsihi au malihi. Ya, ini baru nih. Tadi ngomong buaya. In khofa lamun takut, jika takut siapa musafir ala nafsi atas dirinya, au malihi atau atas kehilangan hartanya, wa in qala, sekalipun hartanya sedikit, awih tisosi atau kehususannya si musafir. Khususan apa? Kajil dimaitatin, semacam kulit bangkai berarti macam kayak tas atau ikat pinggang itu, walaupun segitu. Atau awing kitoihi anrik rifkotin, akan terputus dari rombongan misalkan. Ini kalau tanahnya nggak rata, itu ada sebuah perincian-perincian yang memang perlu dikaji. Pertama, kalau takut atas dirinya, atau takut atas hartanya, atau takut atas keistimewaan punya sendirinya, macam kayak sabuk ikat pinggang atau memang tas, atau ketinggalan dari rombongan, atau kuruji waktin, keluarnya waktu sholat. Lau tarodada, sekiranya itu mundar mandir mencari air, yolam yajib, atau itu nggak wajib kalau begitu. Takut nih kalau di sini tanah ada rampok, oh takut ini ada ini hartanya hilang, takut ini ada takut segala macam, atau takut waktunya malah lepas hilang, atau takut ketinggalan rombongan karena jalannya berliku-liku. Nggak usah mencari kalau begitu. Lam yajib tarodud, nggak usah mikir-mikir. Kalau sekiranya susah, udah langsung tayamum. Li ana hadal khaufa, karena sesungguhnya ketakutan tadi, yubihu lahu tayamuma, itu membolehkan untuknya akan tayamum inda tayakunil ma'i, ketika adanya air. Lah kalau memang ada air sekalipun kelihatan air, kok ketakutan kalau ngambil air ada buaya misalkan tadi, atau di situ ada jurang yang membahayakan, itu pun kita boleh tayamum, apalagi sampai belum jelas. Artinya belum jelas ada air, lagi jelas ada air sekalipun, kalau tempatnya itu membahayakan, kita diwajibkan tayamum karena menyelamatkan diri sendiri. Apalagi yang baru sangkaan belum tentu ada. Nah itu berarti sudah boleh tayamum. Berarti kalau masalah tayamumnya insya Allah gampang. Ini yang disebabkan kita boleh melakukan tayamum. Ini yang dalam perjalanan ya. Di kapal terbang bentar. Ini yang perjalanan zaman dulu kan, perjalanannya biasa kan jalan-jalan lewat darat. Kalau lewat udara mah ketahuan, udah gampang ntar. Fa'inda tawahumi aula, apalagi hanya cuma sangkaan-sangkaan ada air, aula lebih utama boleh melakukan tayamum. Wa ilam yahob wajib alahi tarodud. Loh bagaimana? Kalau memang tadi itu kok tidak takut karena ada yang mengganggu, tidak takut kehilangan harta, dan tidak takut ketinggalan rombongan, dan juga tidak takut waktunya lepas. Maksudnya tadi kembalinya nih, wajib alahi tarodud ilahatin yalhaquhu hausur rifa. Jadi wajib mondar mandir mencari air
pada batas yang menemukan, sehingga kita itu kalau ngomong itu bengok-bengok, bersuara kepada temennya itu masih kedengaran. Lausuri rifa, artinya wah di sini ada air, nah dengar, itu boleh. Iya. Boleh masih. Kalau memang tadi nggak ada ketakutan. Tapi kalau memang takut kayak tadi, ya udah, jangan dibikin-bikin, usah takut aja dah. Ya nggak bisa begitu. Takut itu adanya kan di pikiran sendiri kan, di hati kan. Saya takut apa enggak? Orang misalkan keyakinan ini, keyakinan. Orang itu nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, suruh ikhlas. Kamu ikhlas, nggak bisa pak, nggak bisa. Jadi yang namanya dalam surat Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala itu aswabu wa ahlasu. Jadi ikhlas pun kalau tidak benar tidak diterima. Benar sekalipun kalau tidak ikhlas tidak diterima. Jadi amal yang bisa diterima itu benar dan ikhlas itu. Jadi bukan saya mau ikhlas, apa kamu mau apa-apa, tapi kamu udah diikhlasin sama saya malah itu ya, namanya gak ikhlas juga. Saya udah ikhlas, kamunya malah begitu. Itu namanya gak ikhlas. Kalau ikhlas itu ya udah diapa-apain ya udah, bodo amat gitu, ikhlas lewat batas. Ini tata cara kita boleh melakukan tayamum. Ilmu itu kadang-kadang kepake. Tapi kalau memang jarang melakukan perjalanan, kadang-kadang nggak kepake-pake. Tapi sewaktu kita dalam perjalanan ada punya teman yang nanya, setidaknya kita tahu. Kalau nggak tahu, oh tanya aja sama Pak Ustadz, gitu misalkan. Ya gitu. Pak Ustadz lupa lagi nanya lagi sama kiainya. Kiainya udah meninggal lah, nggak tayamum mah, nggak sholat ujungnya. Jadi mending lah kalau sudah pernah ngaji lah, seenggaknya oh ya saya pernah ngaji walaupun lupa. Makanya ntar ini saya juga menawarkan bagaimana ini kalau ntar pas ketemu bagian Fatihah nih misalkan nih. Karena yang namanya Fatihah itu sangat rentan sekali untuk bacaan-bacaan sholat. Seandainya itu bacaannya itu, lafadznya itu dari makhrajnya itu tidak sesuai, bisa mengubah makna. Apa mau diteliti satu-satu, misalkan ba keluar dari dua bibir dan ba itu kan sama mim itu kan satu rumpun, ba sama mim keluar dari dua bibir, tak tok dal keluar dari ini segala macam. Apa perlu begitu apa enggak? Kalau perlu ntar ditulis di grup aja, tulis diri sendiri, ntar prakteknya itu melihat itu. Jadi setidaknya, oh kalau Pak itu keluar dari bibir ketemu gigi langit-langit tapi nggak keluar, nggak kenceng, jadi pelan, ada itunya Pak, gitu jangan Pak, itu jangan itu. Jadi kalau kayak gitu, misalnya kesulitan dalam membaca Fatihah sekalipun, pahalanya dua, karena kita sudah belajar kok sulit. Gitu. Beda yang sulit nggak belajar. Itu nggak ada nilainya. Yang ada nilainya itu yang belajar tapi tidak bisa-bisa. Itu ada nilainya itu. Punya pahala dua. Pelan-pelan aja namanya ngaji. Gak usah kotak-kotak ini nggak terima semua surga buat siapa. Kuncinya itu orang itu ya jangan sampai musyrik aja. Saya udah pesen bolak-balik jangan sampai musyrik aja. Kita ibadah sambil belajar, tapi kalau musyrik itu jangan sampai pokoknya. Hati-hati aja udah. Terus jangan mendukung orang yang bermanhaj, berhaluan, menyimpang dari Ahlus Sunnah, karena yang mendukung itu sama aja itu. Jangan, hati-hati aja udah. Yang ikut orang yang punya data lah. Ngeri. Sekarang itu sudah banyak aliran-aliran gak karu-karuan. Semua nggak Ahlus Sunnah semua. Surganya milik dia semua, kan repot Pak. Tadi
ilahatin yalhaqahu hausur rifaqi ma'amahum alaihi minatasahul bisulihim. Artinya watafawudu fi akwalihim. Artinya kalau memang mencari air tadi masih nyambung dengan teman-temannya, seandainya menyuara yang kencang, teman-teman yang tadi itu masih bisa menyaut di dalam ucapannya, tafawudu fi akwalihim, masih kedengeran, itu namanya masih aman gitu. Itu monggo aja ya, boleh. Tapi kalau sampai kehilangan, tadi kalau sampai kehilangan kan nggak boleh, artinya mendingan tayamum. Tapi kalau masih nyambung, ucapannya sama teman-temannya masih nyambung, walaupun dia sibuk dengan kebiasaannya, misalkan yang kerokok-kerokok, yang lagi minum-minum, kok tetap dengar, ya udah masih bisa mencari air. Walaupun setelah mencari nggak ada, baru itu tayamum. Maksudnya boleh tayamumnya serta begitu, bukan langsung tayamum. Lah bagaimana kalau masih dalam sangkaan kayak gitu kok aman, nggak ketinggalan saudara, sholatnya nggak lolos di situ, misalkan teman-teman di situ juga nggak bakalan ninggalin, kok langsung tayamum aja dah, iya nggak sah gitu. Tapi itu Ustaz, kalau kita baru nyari dulu pas sudah waktunya ini, nanti nggak telah sholat gitu. Justru tadi Bisa kan udah waktunya nih, tapi dia baru nyari tayamumnya, jadi sholatnya nggak telat. Jadi kalau mencari debu, mencari air dulu nih, mencari air ya, bukan mencari debu, mencari air setelah masuk waktu. Ini kan nggak ada air nih. Pertama nggak ada air, setelah masuk waktu asar nggak ada air, kita baru mencari air. Kalau ada air kan enak. Lah setelah kita mencari air dengan ketentuan tadi, kalau misalkan di padang pasir melihat ke sono kemari sudah kelihatan kayak gitu gersang, langsung tayamum. Yang kedua, kalau memang itu di tempat pemondokan atau di rumah, ya cari sekelilingnya ada enggak. Kalau tidak, maka lihat kanan kiri, depan belakang. Seandainya tanahnya kok rata, itu cukup dengan kode-kode kayak gitu. Kalau memang sudah nggak ada, kita nyari ke tempat-tempat yang ada keramaian. Misalkan di sana kok pohon-pohon kok hijau, barangkali kalau pohon hijau itu biasanya ada air. Oh, kok banyak burung itu berkicau, biasanya kalau burung itu suka air. Nah, ternyata dicari kok nggak ada, ya baru kita boleh tayamum. Tapi itu pas udah waktu sholatnya, pas sudah masuk sholat. Kalau belum masuk sholat nggak boleh. Kalau belum masuk sholat nggak boleh mencari air. Mencari air boleh, tapi nggak boleh tayamum. Oh, pas boleh tayamumnya loh. Kalau tayamum itu dilakukan setelah masuk waktu. Lah karena tadi itu masuk waktu nggak ada air, ya kita kan mencari air dulu. Setelah mencari air nggak ada, baru kita diperbolehkan tayamum. Karena tayamum itu kenapa setelah masuk waktu? Karena tayamum itu adalah sesuci yang sifatnya terpaksa kayak gitu. Jadi kalau masih bisa pakai air aqua yang misalkan segelas saja masih bisa betul sebenarnya. Cuma dibolongin sedikit langsung muka. Udah ini cukup itu segelas itu kalau memang bisa. Jadi kalau waktu ngacur ya udah jangan dituin, kalau lagi kayak gini ditutup dulu kan bisa. Ini di karena kita itu yang arah orang sana ya, orang sono, orang luar dulunya kan ya, orang timur tengah kan kebanyakan nggak ada air kan wajar. Kalau di sini tiap hari kebanjiran. Pura-pura nggak ada air, nyari debu yang sulit. Ini mah adanya lumpur. Itu beda kan. Lah ya nggak tahu juga kalau yang orang yang makanya kan air es juga kan untuk wudhu kan bisa. Kalau orang yang sono kan kena salju gimana tuh es? Ya pakai es itu tuh kayak gitu kan. Ini dimasak dulu. Lamaran. Salin cair dulu. Dicairin dulu.
Ya asal puasa itu ya udah bisa. Jadi alhamdulillah kita di Indonesia itu sebenarnya dipermudah untuk ibadah apa segala macam itu gampang bener. Itu kalau ngelihat di negara lain ya Allah, ngeliatin yang punya masjid aja yang kayak Afrika itu hampir setahun itu kan kena hujan itu kan lumpur sih ya. Lumpur itu kayak mana itu kan itu. Ya, kalau lagi sholat lumpurnya aja segitu, masya Allah. Paling enak ya Indonesia. Iya, Indonesia. Ya saya enggak pase-pasenya Imam Indonesia yang enggak siro tolol kan enggak kan? Kalau di sana kan ada yang siro tolol gitu kan ada aja. Di sini alhamdulillah lah enggak ada yang siro tolol. Apa ini? Afrika Pak. Ayo siro tolol. Ada yang belajar untuk murotal ya. Siro tolol. Nggak ada yang masuk belajarin tajwid ya. Ya, nggak tahu apa itu kebetulannya di perkampungannya apa enggak itu yang suka viral itu kata saya jangan diviral-viralin itu ya. Itu jangan itu niatnya viralin itu, niatnya mau ketawa itu orang. Iya. Sirotol. Wah, ada lagi banyak kayak gitu ya, yang jelek-jelek kayak gitu. Ada juga Wayah talibu dan berbeda dalika ada apa yang disebut hat tadi, batasan-batasan tadi, istiwa'il ardi kelawan kedataran bumi, wahtilafiha dan berbedaannya bumi, su'ud dan wahubuton, baik naik ataupun turunnya. Fa'in kana ma'ahu rifqatun, maka jika ada padanya itu sebuah teman, rombongan, wajaba su'aluhum ila ayas istau aba yastau ibu ayastau ibahum au yadikol waktu. Ya kalau memang itu kok banyak teman, ya ada teman yang menanyakan ke kampung, selagi memang itu masih ada waktu. Fala yabqa illa mayasau salat ala rajih wakila yastau ibuhum walau horojal waktu. Lah ini memang kalau memang waktunya itu masih bisa nanya ke kampung itu, nanyanya nggak boleh satu persatu, langsung siapa yang punya air gitu aja, harus ngomong punya air. Mau membeli apa mau dijual gitu, harus kayak gitu. Ya mestinya kalau ke sini di toko ya langsung membeli lah. Iya. Kalau di kampung minta air zaman dulu, iya aja. Walau harajal waktu wala yajibu ayat ruba min kulli wahidin minar rifqati bi ainihi bal yakfi ayunatiya bihim man ma'ahu ma'un yajudu bi au bisa manihi. Jadi kalau memang bareng-bareng mencari air, cukup kepada rombongan yang orang kampung, orang yang di situ yang ada. Siapa di antara kalian yang punya air, apakah mau ngasih ke saya atau dibeli? Au bisa manihi tadi. Harus ngomong. Wa yajibu ayajma'a bainahuma, antara air dan saman. Harus mengumpulkan kata-kata air dan harga, jangan air doang. Di sini ada kata-kata wajib ayat jemaah bainahuma, wajib membarengkan dan menyamakan, mengumpulkan di antara air dan saman. Ngomongnya itu siapa yang punya air dan saya mau beli, paling nggak begitu. Berapa harganya? Atau memang mau lillahi ta'ala. Itu baru kalau dia kalau beli nggak kebeli saya, ya udah, nggak usah memaksa, langsung tayamum gitu. Lah itu kalau memang ada rombongan tadi kok ternyata ada yang cara begitu kok nggak menemukan air. Umpama walau bahasa naziluna, dan diumpamakan seorang yang bertempat tadi yang rame-rame
di tempat tadi mengutus sikotan pada orang yang terpercaya, yatlubu lahum kafahum kulahum. Jadi kalau ada utusan satu, misalkan ini ada rombongan, ada satu itu orang terpercaya, kamu tolong cari air yang sesuai dengan cara-cara tadi, cukup, boleh. Tapi siko loh, siko itu orangnya itu nggak gampang ngentit. Artinya, daripada yang penting duduk aja 2 jam, figurin kan jadi 2 jam, ambil kerokok aja balik, aduh nggak ada air, repot. Jadi kalau dalam periwayatan itu mirip dengan hadis. Makanya kalau ada orang ulama, maaf aja ulama, kok sudah menipu sekali, namanya kadzib. Kalau sudah nipu berkali-kali, kadzab, itu pendusta. Itu walaupun ucapannya benar, itu jangan dipakai. Itu ulama, Pak. Jadi dalam peristiwa sejarah hadis yang kemarin saya terangkan itu, kalau memang hadis itu sama, kata-katanya sama, tapi ini lahir dari penipu, itu disebut kata jangan pakai riwayat ini, pakailah yang ini. Karena itu penipu. Supaya kenapa? Islam itu dilahirkan bukan dari orang yang gila dan penipu, maksudnya. Sama-sama ngomongnya sholat madem mulon, niat begini, rukunnya begini, caranya wudunya begini. Tapi kalau yang ngomongnya orang yang pendusta, Islam itu lahir dari orang gila, Pak. Makanya sikoh itu perlu banget terpercaya dan adil. Jadi kalau orang sudah suka ngajar, suka segala macam, masih gampang ngentit segala macam, masih kebohong, ya ditinggalkan aja. Karena nilainya ibadah juga udah lain, Pak. Lain. Memang ada kata-kata umdur makol walatangdur man kol. Lihatlah apa yang diucapkan, jangan dilihat siapa yang mengucapkan. Maksudnya bukan karena dia kok ngomong bagus tapi dianya jelek, bukan begitu. Walaupun orangnya lebih rendah dari dia, tapi kalau ucapannya bagus, terima, gitu. Jangan orang apa namanya, wah dia mah orangnya suka judi, suka mabok, suka itu segala macam, tapi omongannya bagus, kita ikut aja, ya repot terusan, Pak. Atau dia mau kemana? Itu keadaan yang pertama tentang pencarian air terhadap musafir. Yang kedua, ini baru pertama udah, Masya Allah. Yang kedua ya, yang ketiga walhalatu salisatu, yang ketiga ayatakoyana wujudal ma'i haulaihi wahada lahu salah satu marotim, Masya Allah. Kalau yang ketiga ini meyakini bahwa ada air di kiri kanannya, akan tetapi ini ada 3 derajat, 3 tingkatan. Yang pertama, ini mungkin ini yang keluar buaya ini. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, ayakunal mau ala masafatin, air itu ada tapi jaraknya itu yang tasiru ilaihan nazilun, yang biasa suka bertebaran orang-orang yang di situ, artinya bertebaran lil hatobi wal hasis waroi, untuk mencari kayu bakar, untuk mencari rumput, untuk mengembala ternak. Artinya kalau memang di kampung ini ada air tapi adanya di sono, di hutan sono, misalkan ini pertama nih. Lah kalau begitu bagaimana? Fayajibu asa'yu ilal ma'i wala yajuzu atayamumu. Jadi kalau begitu walaupun jauh, tapi orang itu umum kuat jalan mencari kayu bakar, kuat jalan mencari rumput, kuat jalan giring ternak, maka wajib mencari air. Wala yajuzu atayamumu illa in khofa alama maro. Nah, kecuali ditakutkan, orangnya takut atas sesuatu yang telah diterangkan tadi, hoiro ihtisosin, artinya takutnya tadi itu takut barangnya hilang,
takut atas keselamatan dirinya, takut ketinggalan rombongan. Baru kalau kayak gitu tetap boleh melakukan tayamum. Tapi kalau kehilangan yang barang kayak masalah dompet segala macam mah nggak ngaruh ini. Kalau di sini. Wama yajibu badluhu fi tahsil ma'i. Wama adapun barang yajibu yang wajib badluhu apa menyerahkan ma fi tahsil ma'i samanan wa ujrotan. Nah ini kalau memang kayak gitu ya bisa membeli air atau ya samanan itu ya sama harga berarti beli ujrotan upah ya beli juga kan. Kalau memang di situ ada air dan punya duit. Kalau nggak punya duit ya lain lagi. Qala Muhammad bin Yahya la'allahu yakrubu min nisfi farsahin wa hadhihi al-masafatu fawqal masafati inda tawahum. Lah bagaimana ini kalau memang perjalanannya itu jauh separuh farsah, ya melebihi melebihi jalan itu, ya repot juga kalau begitu. Kalau terlalu jauh repot, ya diperbolehkan tayamum itu harus nyari dulu Pak, dan tidak mampu. Kalau sudah tidak mampu baru tayamum. Ternyata ibadah itu Masya Allah aturannya. Kita ngomong tayamum aja dah, baru keluar rumah dingin tayamum. Wah ini kalau saya pakai air dingin tayamum, bukan begitu. Dinginnya dingin apa? Dingin itu tapi minumnya air es kan, tak saya lihat. Waktu siang dingin ini, tapi minumnya air es. Lagi mana ceritanya? Al martabatu saniyatu, martabat derajat tingkatan yang kedua, ayakuna baidan bihaisu lausa ilahi harajal waktu. Wah ini kalau airnya lebih jauh dari tempat tadi perjalanan orang-orang gembala kambing, lebih jauh dari orang pencari rumput, lebih jauh dari orang mencari kayu. Nah, lausa ilahi harajal waktu, kalau memang jalan ke sana waktunya habis. Fahada, maka adapun semacam ini musafir ya tayamamu alal madhab, sebaiknya melakukan tayamum menurut madhab Syafi'i. Li'anahu faqidun lil ma'i fil hali, karena orang itu dalam keadaan itu sudah tidak menemukan air di dalam seketika. Nah, boleh berarti. Jauh ada tapi yakin jauh. Kalau ke sono misalkan kita mau sholat asar, keburu maghrib. Walau wajaba intidharul ma'i, dan jikalau memang wajib menunggu air, ma'ahurujil wakti, serta keluarnya waktu, lama saho tayamumu aslan, maka tidak boleh tayamum sama sekali. Kalau memang ini misalnya udah asar nih, tapi nggak ada air, tapi yakin air itu bakal datang. Tapi ma'urujil waktu itu lagi Allahu Akbar, tahu-tahu maghrib, sholat mau udah masuk, tapi ma'urujil waktu, jadi masih sholat di waktu itu sambil keluar waktu. Sholat maghrib belum belum masuk, tapi setelah kita sholat asar Allahu Akbar langsung maghrib. Namanya sholatnya masih sholat asar, tapi projol ke maghrib. Ma'ahurujil wakti, tetap tidak boleh melakukan tayamum. Nunggu dulu berarti ya. Ini kalau yakin walau wajib. Seandainya wajib, apa intidharul ma'i, menunggu air ma'ahurujil wakti. Kalau memang itu wajib, itu airnya ada, jelas ada nih. Misalkan orang lagi beli, udah ketahuan nih, cuman ini sudah asar kok belum datang-datang dibel. Udah, ntar sedikit lagi. Tapi yakin bahwa itu air jelas ada. Seandainya sholat sekalipun belum keluar, tapi setelah sholat waktu sebagian keluar, wajib menunggu, walaupun sholatnya separuh di waktunya, separuh keluar waktu.
mepet. Itu masalahnya karena memang masih di dalam waktu itu masih mendapatkan air kan. Bihila bima berbeda dengan keterangan laukan al-ma'u seandainya ada air ma'hu sertanya musafir wahopa dan takut siapa musafir fautal waktu akan habisnya waktu. Ada air tapi takut kehilangan waktu. Lau tawadu'a seandainya wudu siapa musafir fa'innahu la yajuzu lahu tayamum. Maka sesungguhnya perbuatan layak juzu tidak boleh lahu pada musafir atayamumu atayam alal madhabi li anahu laisa fakidan lil ma'i fil hali. Tetap aja bila fi malaukan al ma'u ma'hu wa khawfa fautal waqti lau tawaddu'a fa innahu layak juzu lahu tayamum. Ya pokoknya di sini kalau memang ada air walaupun itu orang itu sholatnya dapatnya cuma sedikit, ya tetap aja nggak boleh tayamum. Jadi tayamum itu darurat banget loh Pak. Jangan dikit-dikit tayamum, dikit-dikit tayamum. Dan kalau tayamum itu kalau misalkan ke tangan itu begini, ini separuh nih loh, ini separuh di sini nih, ke bawah ini separuh ini jangan pakai nih. Ini naik sini, nah sini, nah ini ya. Ini separuh, jangan segini tuh, jangan separuh ini ya, separuh ini, nah ini kayak gini, nah kayak gini, nah ini sini. Data diterangin lah. Ya kalau di kendaraan di kapal terbang, yo kalau mau mencari air kemana? Bawa air juga kan tidak boleh pakai air, iya kan? Ya tetap aja itu tayamum. Cuma lihat-lihat tayamumnya. Jadi kaca yang satu itu jangan dipakai, habis dipakai temennya dipakai sendiri kan, hati-hati itu nyari yang belum dipakai. Gitu ya. Nah, kapan itu debu itu tidak mustakmal? Saya belum menemukan, belum nyari karena belum ada pertanyaan. Jadi debu itu mustakmal menjadi clear lagi nggak mustakmal mulai kapan gitu? Belum ketemu, saya belum nyari ini, baru ingat itu aja. Jadi kalau air kan mustakmal, kalau ditambah air lain kan jadi mensucikan juga kan, suci mensucikan. Lah kalau debu mustakmal kapan menjadi normal kembali? Oh, di kitab-kitabnya nggak mengeluarkan kayak gitu ya, saya belum nyari. Ya biasanya kalau sudah tertimpa debu yang baru biasanya. Al-martabatu salisatu ayakun al-ma'u bainal martabatain. Martabatain itu berarti yang tadi martabat pertama airnya itu menurut kebiasaan orang-orang yang di situ itu jauhnya sejauh orang mencari kayu bakar, sejauh orang mencari rumput, sejauh orang yang ngangon itu. Lah itu diantaranya biantasida masafatuhu alama yang tasiru ilahi nasilun. Jadi jaraknya lebih jauh dibanding orang-orang yang biasa nyari kayu bakar. Wa taksuru an hurujil waqti, dan dekatnya masafah dari keluarnya waktu. Dekat tapi keluar waktu. Misalkan kayak sholat maghrib. Kan sholat maghrib itu kan dekat banget sholatnya kan. Nah itu kan waktunya kan pendek. Wa fidzalika khilafun muntasirun wal madhabu jawazu tayammum li anau faqidun lil ma'i fil hali wa fi sayyi ziyadatu masaqatin. Ya kalau begitu ya mendingan tayamum, karena kalau misalkan kejauhan ke sana di samping waktunya hilang, repotnya ndak ketulungan karena melebihi dari ambang kebiasaan orang jalan di situ. Jadi itu baru boleh tayamum. Berarti tayamum itu enggak ujug-ujug tayamum enggak. Nah kalau memang naik bis sebenarnya kalau dalam istirahat kan, istirahat sebentar, itu wudhu itu pakai itu kan bisa.
ya mestinya jangan langsung itu, ya jangan langsung tayamum. Kalau memang kecepet di dalam mau keluar, supirnya konyol, takutnya ntar malah ditinggal, ya itu baru tayamum. Kalau ngomong sama supir, saya tak usaha nih, saya tak wudhu dulu sebentar aja, ntar naik lagi gitu. Oh supirnya boleh kan bawa air, kan bisa kan? Jangan langsung tayamum lah. Itu namanya belum. Kalau tadi aja suruh nanya-nanya kan, apa itu kalau nggak ada air? Usaha dulu. Iya, itu namanya usaha dulu. Kalau supirnya nggak boleh, ya udah tayamum aja. Karena kalau kita mau wudhu di dalam kan mengganggu tetangga, terus jadi becek segala macam. Tapi kalau sekiranya kok supirnya kok sudah di kayaknya supirnya nggak boleh, itu nggak bisa Pak. Kalau ngomong kayaknya supirnya nggak boleh, baru kayaknya, belum nyoba. Kalau dalam keterangannya kesananya nih, misalkan orang itu, saya punya penyakit karena hidupnya di hutan nih, saya punya penyakit kayak gini, kayaknya kalau menurut dokter sih kayaknya nggak boleh nih saya kalau pakai air, mendingan tayamum aja dah. Akhirnya tayamum. Setelah tayamum, sholat segala macam. Karena dia itu mengira-ngirakan bukan lewat tim ahli, maka tetap aja sholatnya ngulangi. Atau sok pinter. Kayak itu nggak boleh kalau begitu. Kalau mengira-ngirakan sendiri, maka orang itu akan kena, kecuali kalau sudah pernah kena resep dokter, potongannya begitu, kok sama mungkin ya lain lagi ntar. Itu keterangannya di bagian marot ntar. Ini bagian musafir, ini musafir ribet sebenarnya. Musafir aja ribet ya. Nggak usah pergi lah. Makanya kalau pergi jangan ke gurun pasir, ngapain? Gunung. Jadi kalau ilmu masih gini rumitnya nggak dipakai lah, ini namanya orang yang belajar ilmu baik dipakai atau tidak pakai itu lebih utama daripada ibadah yang nilainya itu luar biasa banyaknya kan begitu. Maksudnya kita melajari ilmu tapi kan nggak pakai, belum pakai itu, tetap nilainya ada. Oh iya, Musafir di Indonesia mana-mana aja, beli motor kayak cukup. Orang banyak airnya. Banyak, ini kan bagi. Kalau di kapal laut itu gimana? Nah, ngomong di kapal laut tak bahas. Ada di sini, udah di Siapin dulu, zaman dulu. Di sini ntar dulu ada wal halatur rabi'atu, ini hal-hal rabi'ah ini. Ayakunal ma'u hadiron lakin taqo alaihi zahmatul musafirin. Ada airnya banyak, ada sumur tapi orangnya berjubel-jubel. Bi ayakuna fi birin wala yumkinul wusulu ilaihi ila bi alatin. Jadi di dalam sumur alatnya cuma satu, orangnya itu antrinya luar biasa. Ini dalam pergian loh ini Pak ya, masih dalam pergian. Kecuali dengan satu alat tadi, Pak, dikerek misalkan. Walaisa hunaka alatun wahidatun. Cuma alatnya itu aja, cuma satu. Auli ana mau kifal istisqoi layasau ila wahidan. Atau tempat buat minum itu tidak muat, kecuali hanya itu doang. Wa bidzalika, dalam keadaan yang semacam ini khilafun, ada perbedaan pendapat. Waraji wadapun kaul yang unggul anahu, sesungguhnya musafir ya tayamamu, itu tayamum siapa musafir li azil hisi, karena ada kelemahan yang nyata. Yo kalau memang wantri di sumur kayak gini, di belakang orangnya ribuan kayak mau dapat sembako itu, ya akhirnya waktunya habis, repot. Ya langsung aja tayamum, gak apa-apa. Lah kalau begini bagaimana? Walai ada dan tidak ada pengulangan sholat alaihi wajib atas musafir alal madhabi menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi boleh kalau semacam itu, walaupun ada air, tapi airnya itu ngambilnya sulit, orangnya berjubel, repot, mau minum aja susah, ya udah langsung tayamum boleh. Wa min asbabil ibati, dan itu sebab-sebab dari sebagian dari sebab-sebab bolehnya tayamum. Aitun, begitu juga idza kana biqurbi ma'un,
Wa yahafu lausa ilahi ala nafsi min sabuin. Nah ini pertanyaannya Ustaz Hendra. Ada air dekat rumah, tapi takut kalau jalan ke situ kepada air tadi, takut atas dirinya dari buaya. Buaya. Ada buaya, waplang di situ, airnya bagus. Ya nggak harus buaya sapuin mah, bisa harimau, bisa apa saja, yang penting sapu. Tapi air biasanya kan buaya. Masa takut kadal lah, itu ngawur itu. Wadah kadal. Orang pakai kacamata membesar lihat kadal katanya buaya, ya repot. Nah itu kalau takut kadal. Ya itu kalau takut kadal ya namanya nggak boleh tayamum, itu bukan umum orang itu mah, orang error. Ada kadal takut, terus ada apa namanya monyet takut, monyet takut, kadal takut, ya repot orang kayak gitu mah. Kalau ular, namanya kan ular itu bisa Mematikan. membunuh. Ada juga yang takutnya kecoa. Ya, ada kecoa, ada cacing takut, ya itu mah namanya bukan takut tuh syariat itu. Orang di luar biasa. Berarti nggak boleh tayamum ya. Yo gak boleh takut kadal, jane. Ini kamar mandi Takut kadal. Lah ini lagi takut, aduin. Atau kalau di situ itu lagi ada musuh indal ma'i, wah di air itu musuh-musuh kita lagi pada mandi misalkan, lagi pada itu, pada nongkrong di situ. Ya kita tetap wajib tayamum. Atau kira-kira kalau keluar dari rumah, harta saya itu langsung ada yang nyuri. Alladzi ma'ahu, wah pasti gak beres sih, ada perampok ini. Awil muholab itu yang ditinggalkan firoli di dalam pondokan. Takut dari hosib, min hosibin, dari orang yang pakai barang tanpa pamit. Suka ada kan? Pakai sendal, tahu-tahu walaupun sendal Pak, walaupun sendal tadi kan yang diterangkan tadi kan kulit bangkai kan maksudnya kan gitu kan, sendal kan. Awas harikin atau maling, itu tetap kalau memang ketakutan walaupun ada air, takut baik di airnya ada buaya, bukan kadal, atau ada musuh, atau takut hartanya akan dirampok orang, atau takut yang ditinggalkan di rumah itu akan dicuri atau dihosop padahal ini bukan curi, tetap itu diwajibkan tayamum. Itu yang ada air. Karena bisa minatin, atau ada di perahu. Tadi buaya ada semua Pak. Tadi buaya ada, yang perahu ini bagaimana nih? Kapal. Di kapal. Di kapal Jumatan. Kalau kita nggak Jumat. Karena atau ada siapa musafir bisa minatin di perahu. Lawis tako, umpama memakai air, lastalko, makan jungkel siapa sih? Si ini bukan si kapalnya, orangnya jatuh. Fil bahri nyusruk ke laut. Falahu tayamum, dan ada air banyak, kalau ngambil air langsung brosot, ditakutkan ke situ ta. Ya belum, berarti belum jatuh kan? Baru dugaan kuat itu jatuh. Itu falahu tayamum, baginya diperbolehkan tayamum fidalika, di dalam keadaan tadi. Kulihi semuanya. Walau apa, dan jika takut siapa musafir al-ingito'a, akan putus, lepas, ketinggalan aniribkoti, dari golongan, ingkan alaihi darurun, sekalipun padanya ada kemudorotan, lau qasodal ma'af falahu tayamum. Nah, kalau itu kok memang ada air sekalipun, kalau pakai air, nah itu kalau pakai air kok akan ketinggalan dari rombongan, iya boleh tayamum. Jadi agama nggak ada yang repot, cuman keterangan panjang itu supaya kita jadi jelas dalam ibadahnya. Wailam yakun alaihi darar, padahal juga ada masalah karena memang cuman ketinggalan itu doang kan. Cuman kedua, tolong, tapi daripada gembar-gembor fahilafun waroju anahu lahu ayatayamama lil wasati. Jadi tetap boleh tayamum. Jadi jelas
kalau yang namanya tayamum itu harus melalui proses ini bagi orang yang musafir. Kalau bagi orang yang marut beda lagi, Pak. Yang marut itu beda lagi karena urusannya antara sama dokter, sama badan, urusan sama nyawa, urusan sama cacat, itu baru bisa melakukan tayamum atau tidaknya itu entar. Wasababusani al-maradu, saya pindah ke ini buat motivasi orang ngaji itu supaya enggak sumpah, supaya enggak ngantuk. Siapa banyak ini? Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Jadi lebih disukainya manusia kepada Allah, yang paling disukai oleh Allah manusia itu ini bukan mukmin, bukan Islam, baru manusia ini. Anfa'uhum linnas, yang bisa memberi manfaat kepada yang lain. Jadi kalau orang yang masih bisa berkarya untuk orang lain, berarti di golongan itu orang lebih bermanfaat. Yang bisa bengkel, ya bermanfaat orang lain. Yang bisa jahit, yang bisa usaha-usaha, yang bisa dagang-dagang, itu bisa bermanfaat. Lah terus itu yang paling disukai Allah. Wa ahabul a'mali ilallahi azza wa jalla, dan lebih disukainya beberapa amalan-amalan kepada Allah itu sururun adalah kesenangan tudkhiluhu ala muslimin, yang bisa menyenangkan kepada muslim. Apapun yang kau lakukan yang orang muslim itu senang, itu adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Lah terus bagaimana ntar? Contoh, kalau ada orang mukmin manggil kita datang, ada orang lagi jalan kesulitan kita temani, itu namanya menyenangkan pada orang mukmin. Terusannya taksibu anhu kurbatan, yang bisa membebaskan darinya satu kesulitan. Dia kesulitan apa? Dia sulitnya kok misalkan nggak punya kerjaan, dibantu untuk mencarikan pekerjaan. Membantu mencarikan aja sudah seneng, belum ngasih ini, apalagi ngasih. Awatatianutenan, apalagi kalau si muslim itu punya utang, utangnya dibantu, dibayarin. Wah udah, itu paling disukai oleh Allah. Atatrudu anhu jau'an, kalau memang orangnya itu butuh minum, dikasih minum. Wali'an amsyam a'ahin fi hajatin ahabu ilayya min a'takifa fi hadal masjidi. Ya Allah, ini kata Rasul, diibaratkan saya jalan dengan saudara di dalam satu kebutuhan saudaranya. Dia butuh, saya jalan bareng. Itu lebih disukai kepadaku dibanding saya iktikaf di masjid ini. Masjid Madinah. Masya Allah. Berarti membuat kesenangan kepada muslim, kepada orang ini yang muslim ya, ini muslim ya, muslim. Kebetulan muslimnya nggak masuk. Muslim nggak masuk. Itu lebih disukai dibanding iktikaf di masjid Nabi Muhammad, masjid Syahron. Sebulan penuh iktikaf di masjid ono lebih gede pahalanya, menggembirakan pada orang muslim. Ya Allah, dapat beres. Sholat 2 rakaat di rumah pahalanya lebih gede bagi laki-laki nih ya. Kalau perempuan karuan, masih perempuan kayak kemarin ditanyakan, kok itu bapak itu habis sholat masjid itu jadi imam di rumah segala macam, tetap pahalanya perempuan itu yang lebih banyak itu adalah yang sholat di rumahnya, lebih dalam lagi. Kayak gitu ya, tetap ya. Kamar ada kamar. Iya. Kayak ada bangker.
Waman qadama khaitan walau sa'ayum diyahu amdahu. Dan orang ini amal-amal dosa ke Allah ya. Orang yang menahan Marah. marahnya, sekalipun dia kalau mau marah juga bisa mampu, tapi dia menahannya, itu juga surga semua nih Pak. Masya Allah. Malah Allahu qalbahu yaumal qiyamati ridon. Allah besok akan membalas hatinya ya di hari kiamat ridhonya Allah. Itu kalau muat mendingan marah. mendingan pakai topi, pakai kacamata hitam. Kalau nama tiap hari ada ya masalah. Marah bini, Kalau marahnya diem. Itu namanya nggak mati, namanya nahan. Dia mendingan. Jadi Nggak nggak kayak hulek, berbicara. kayak hulek. Kalau itu menahan Pak, padahal mampu ini. Lah ini, lah berbeda. Ini musuh satu gede hulek misalnya, satu kucrit. Ini hulek ini kan udah dilatih sama si kucrit. Seandainya hulek plek aja kan sanggup. Lah itu nahan Pak. Tapi kalau kucrit ini di OP ini apa si hulek misalkan. Si kucrit itu bukannya nahan, nggak berani, beda. Kalau dia nahan beneran juga bagus, tapi karena nggak berani, beda pahalanya Pak. banding. Bukan. Ibaratnya itu diam nggak berani, sama dia menahan beda. Kalau tadi padahal mampu untuk membalasnya, tapi dia nggak mau membalas, itu baru di hari kiamat akan mendapat ridhonya Allah. Waman ban barang siapa masa yang jalan siapa man ma'ahi serta saudaranya man fihajatin di dalam satu kebutuhan hatayak dia sehingga memberi kebutuhannya lahu pada man sabatallahu qadamaihi yauma tazulul aqdam. Besok di hari kiamat kalau memang kita itu jalan dengan temannya yang mempunyai kebutuhan dan memenuhi kebutuhannya, besok di hari kiamat pada saat Shiratal Mustaqim kakinya akan tetap, nggak bakalan geser. Loh, hadis ini bagaimana riwayatnya? Jangan diragukan, hadis ini banyak pendukung-pendukung hadis yang sahih. Diriwayatkan banyak sekali, bacanya males lah. Banyak banget itu hadisnya. Itu sebagai penyemangat. Apa tadi? Intinya kita membuat bahagia kepada temannya, orang muslim. Loh, kalau temennya minta solusi, yuk kita kasih solusi sebisanya. Kalau nggak bisa memberi solusi, kita ajak ke tempat orang yang bisa memberi solusi, sama aja Pak. Bantu. Jadi jangan kamu ikut modar lo dibilangin sama gua. Yo lain lagi ceritanya. Kamu itu ajak berantem. Curhat kalau dijorokin. Orang meminta tolong ngepel, besok lagi ketemu juga nggak mau Pak. Boro-boro pengen ketemu, besok mendingan lewat jalan yang sebelah kanan. Lah itu buat oleh-oleh. Jadi amalan kita itu akan bermanfaat ketika kita itu bisa membahagiakan saudaranya yang muslim. Wallahu a'lam bishawab.